Soal diskusi budaya organisasi yang pertama, jelaskan bagaimana simbol upacara, pakaian, atau aspek budaya lainnya yang dapat diamati dan nilai-nilai mendasar apa yang ada di sebuah organisasi. Sebelumnya, budaya organisasi adalah sistem kepercayaan dan sikap bersama yang berkembang dalam suatu organisasi dan membimbing perilaku para anggotanya. Selain itu, budaya organisasi juga dapat didefinisikan sebagai filosofi, ideologi, nilai-nilai, asumsi, kepercayaan, harapan, sikap dan norma-norma yang menyatukan suatu organisasi serta disebarluaskan oleh para karyawannya. Lalu tambahannya adalah untuk memahami suatu budaya dan untuk lebih memastikan secara lengkap nilai-nilai dan perilaku nyata dari suatu kelompok maupun organisasi. Ini perlu diketahui, asumsi yang mendasarinya yang menentukan bagaimana para anggota kelompok berpersepsi, berpikir, dan merasakan. Aspek yang tak terlihat dari pembentukan budaya organisasi ini meliputi nilai yang dianut, sikap, asumsi, dan keyakinan. Menurut saya, salah satu contoh nilai yang diamati dalam upacara adalah upacara dilakukan untuk menumbuhkan jiwa nasionalisme, rasa tanggung jawab, dan juga nilai-nilai disiplin yang ditanamkan. Nilai-nilai ini mencakup kebiasaan, etika, kejujuran, kasih sayang, tanggung jawab, menghormati hukum dan peraturan, menghormati orang lain, mencintai pekerjaan, suka menabung, suka bekerja keras, tepat waktu. Untuk pertanyaan yang kedua adalah, apa saja yang menjadi keuntungan dan kerugian dari adanya subkurikuler di sebuah organisasi? Struktur organisasi sendiri adalah suatu diagram yang menggambarkan rantai perintah, hubungan pekerjaan, tanggung jawab, rentang kendali, dan pimpinan organisasi berfungsi sebagai kerangka kerja dan tugas pekerjaan yang dibagi, dikelompokkan, dan dikoordinasi secara formal. Struktur organisasi ini menunjukkan bahwa alur perintah yang mengindikasikan jabatan pekerjaan yang harus dipertanggungjawabkan oleh masing-masing tipe karyawan. Adapun keuntungan dan kerugiannya, yang pertama adalah keuntungan, yaitu kesatuan asas komando oleh pimpinan sehingga tidak ada simpang siur pengambilan keputusan. Proses pengambilan keputusan dan kebijaksanaan organisasi berjalan cepat. Yang ketiga, pengawasan terhadap kegiatan bawahan dapat dilakukan secara langsung. Yang keempat, koordinasi mudah dilakukan. Yang kelima, solidaritas pada setiap anggota organisasi. Dan yang terakhir, disiplin kerja sangat baik karena akan dipantau secara langsung. Adapun kerugiannya, yang pertama, yaitu ada peluang untuk pemimpin bertindak secara otoriter. Yang kedua, masa depan organisasi bergantung pada kemampuan pimpinan dalam menetapkan keputusan dan kebijakan, serta pengandalian ada di tangan pimpinan sepenuhnya. Yang ketiga, tujuan pribadi pimpinan seringkali mengatasnamakan tujuan organisasi. Yang keempat, organisasi sangat bergantung kepada pimpinan. Dan yang terakhir, pengembangan diri bawahan kurang mendapatkan perhatian karena jarang diikutsertakan dalam perencanaan dan pengambilan keputusan. Adapun soal yang ketiga, yaitu apa yang Anda ketahui tentang modal sosial, organisasi atau perusahaan apa saja yang memiliki tingkat modal sosial tinggi, perusahaan yang memiliki tingkat modal sosial yang rendah. Jelaskan. Menurut saya, modal sosial adalah suatu serangkaian nilai atau norma-norma informal yang dimiliki bersama di antara para anggota suatu kelompok masyarakat yang saling terkait, yang didasarkan pada nilai kepercayaan, norma, dan jaringan sosial. Contoh organisasi yang memiliki tingkat modal sosial tinggi adalah perusahaan yang memiliki modal sosial tinggi. Salah satu contohnya itu PT Raja Wali Inti Probolinggo. Perusahaan ini sudah memiliki dan membangun modal sosial dengan berbagai pihak. Perusahaan telah menerapkan modal sosial yang meliputi kepercayaan, norma, dan jaringan sebagai satu perusahaan yang bergerak dalam bidang transportasi. Kemampuan perusahaan untuk membangun kepercayaan dan menjalin hubungan dengan para konsumen dan pemasok menjadi sangat penting. Modal sosial yang sudah dimiliki perusahaan ini, contohnya seperti membangun jaringan yang cukup banyak dengan berbagai pihak
menjalin kerjasama, membangun kepercayaan baik dengan karyawan, pemasok, dan konsumen, mempertahankan hubungan bisnis, dan memiliki kebijakan yang menguntungkan kedua belah pihak. Kepercayaan. Perusahaan sangat mengutamakan komunikasi dan kejujuran dalam perusahaannya, sehingga tidak ada rasa saling curiga antar karyawannya. Memudahkan untuk membangun kepercayaan, sedangkan untuk membangun kepercayaan dengan konsumen, perusahaan selalu menjaga kualitas truknya seperti tidak pernah terlambat dalam pengiriman, sehingga memberikan kepuasan kepada konsumen. Lalu norma. Perusahaan memiliki aturan dalam perusahaan baik secara tertulis maupun tidak tertulis untuk para karyawannya. Norma yang terbentuk dalam perusahaan seperti adanya keuntungan dan rasa keadilan yang dialami oleh kedua belah pihak, dan hal ini dirasakan oleh pihak perusahaan dengan konsumen ataupun pemasok. Lalu yang terakhir ada jaringan. Perusahaan telah memiliki jaringan bisnis yang luas dan banyak, yang dapat dilihat dari koneksi konsumen dan pemasok. Perusahaan memiliki jaringan informasi yang didapatkan melalui keluarga, kerabat, atau teman, dan diperkenalkan secara langsung oleh pemasok lain. Hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa selain itu ada juga perusahaan yang memiliki tingkat modal sosial rendah. Salah satu contohnya adalah usaha kecil dan menengah makanan dan minuman di Kota Bogor. UKM Makanan dan Minuman Kota Bogor memiliki karakteristik yang cukup bertahan, yaitu pendidikan formal yang dianggap sebagai sesuatu yang tidak penting bagi karyawan. Bagi pemilik, yang terpenting adalah keterampilan atau keahlian yang dimiliki untuk menekuni suatu bidang. Adapun penilaian kerja paling disetujui oleh karyawan adalah daya inovasi, sehingga karyawan berkenan untuk merubah cara kerja untuk mengaplikasikan inovasi agar tujuan UKM dapat tercapai. apakah menurut Anda budaya birokrasi akan kurang berorientasi pada karyawan daripada budaya klien? Tolong dijelaskan. Menurut saya, karena dalam budaya birokrasi berfokus pada orientasi lingkungan yang stabil, di mana karyawan tidak terlalu perlu mengambil peran penting dalam kebijakan yang ada dalam organisasi. Karyawan hanya perlu mengikuti aturan-aturan yang sudah ditetapkan organisasi dengan harapan dapat mencapai tujuan organisasi yang sudah ditentukan. Berbeda dengan budaya klien yang lebih mementingkan keterlibatan dan partisipasi karyawan, organisasi menjaga dan memastikan apakah kepuasan karyawan dan kebutuhan kerja mereka terpenuhi dengan tujuan membuat mereka lebih produktif dalam bekerja. Selanjutnya, pertanyaan nomor 5. Mengapa kepemimpinan berbasis nilai begitu penting bagi pengaruh budaya? Apakah tindakan simbolis berkomunikasi lebih banyak tentang nilai-nilai perusahaan daripada pernyataan eksplisit? Tolong dijelaskan. Menurut saya, karena pemimpin yang paham nilai dan etika budaya akan lebih mudah mendapatkan kepercayaan bawahannya dalam hal memimpin sebuah perusahaan. Karyawan lebih mencari nilai atau visi yang dapat mereka percayai. Jika nilai dan visi dikembangkan secara etis, maka kemungkinan besar mereka akan skeptis terhadap upaya para pemimpin perusahaan untuk melembagakan nilai-nilai yang mungkin mereka rasa sedang dipaksakan kepada mereka. Hasilnya kemungkinan besar nilai dan visi yang dikembangkan secara etis akan menimbulkan kebencian atau kepatuhan seperti halnya meningkatkan komitmen. Nomor 6 adalah, apakah Anda menyadari situasi di mana Anda atau seseorang yang Anda kenal dihadapkan oleh dilema etika, seperti didorong untuk menggelembungkan akun pengeluaran? Apakah menurut Anda, keputusan orang tersebut dipengaruhi oleh perkembangan moral individu atau oleh nilai-nilai yang diterima di dalam perusahaan? Jika menurut saya orang tersebut dapat dipengaruhi kedua-duanya, tergantung bagaimana moral yang ada di dirinya.
Jika orang tersebut dapat melihat mana yang benar dan mana yang salah, maka orang itu tidak akan terpengaruh oleh orang yang ada di sekitarnya. Tetapi jika orang itu mudah terpengaruh, orang itu akan melakukan penggelembungan akun pengeluaran sesuai dengan nilai-nilai yang diterima oleh orang sekitarnya dalam perusahaan tersebut. Baik, soal nomor 7, yaitu mengapa kesetaraan merupakan nilai penting untuk mendukung pembelajaran dan inovasi. Jelaskan. Karena kesetaraan adalah persamaan kedudukan, persamaan tingkatan, tak ada yang lebih tinggi atau lebih rendah, intinya sederajat. Kesetaraan disebut juga dengan kesederajatan, oleh karena itu, sangat penting dalam mendukung pembelajaran dan inovasi. Maka dari itu, dalam mendukung pembelajaran kita melihat semua sederajat dan tidak dibeda-bedakan sehingga dapat bersama-sama dan termotivasi. Untuk soal nomor 8, apa pentingnya tentang sebuah pernyataan kepemimpinan dan tindakan untuk mempengaruhi nilai-nilai etika dan pengambilan keputusan dalam suatu organisasi? Menurut saya, kepemimpinan tentu saja sangat penting bagi jalannya suatu organisasi. Karena jika sebuah organisasi berjalan tanpa adanya unsur kepemimpinan yang baik dari organisasinya, maka setiap masalah yang muncul dalam berjalannya organisasi tersebut akan sulit untuk diselesaikan secara cepat dan efisien. Kepemimpinan beretika akan menciptakan suasana kerja dalam organisasi lebih nyaman, produktivitas lebih tinggi, dan menyelesaikan konflik yang ada. Oke, nomor 9 adalah bagaimana pemangku kepentingan eksternal mempengaruhi pengambilan keputusan etis dalam suatu organisasi. Diskusikan mengapa isu globalisasi telah berkontribusi pada isu-isu etika yang lebih kompleks yang terkait dengan pemangku kepentingan eksternal. Menurut saya, setiap pemangku kepentingan mewakili kepentingan yang berbeda. Mereka dapat membuat keputusan secara sepihak tanpa mempertimbangkan dampaknya terhadap pihak lain. Hal tersebut dapat merugikan dan menimbulkan dilema dalam pengambilan keputusan di era global. Kompleksitas dan variasi serta saling ketergantungan saling membutuhkan dalam menangani satu pekerjaan semakin menonjol. Era globalisasi membawa pengaruh yang sangat luas. Setiap para pemangku kepentingan dapat menjalin kerjasama antara organisasinya. Namun, tidak sedikit pemangku kepentingan menyalahgunakan kedudukan dan kepercayaan yang diberikan kepadanya. Baik, untuk pertanyaan terakhir, yaitu pertanyaan nomor 10, kode etik telah dikritik karena mentransfer tanggung jawab atas perilaku etis dari organisasi ke karyawan individu. Apakah Anda setuju? Apakah menurut Anda kode etik sangat berharga bagi sebuah organisasi? Tolong jelaskan. Untuk saya sendiri, saya menjawab setuju, karena beberapa alasan mengapa norma moral dan etika itu diperlukan dalam organisasi adalah yang pertama, karena etika berkaitan dengan perilaku manusia. Lalu yang kedua, agar bisa mengikuti kehidupan sosial yang tertib, manusia memerlukan kesepakatan, pemahaman, prinsip, dan ketentuan lain yang menyangkut pada perilaku. Lalu yang ketiga, karena dinamika manusia dengan segala konsekuensinya baik bersifat norma moral maupun etika. Pentingnya etika dalam era modern sekarang ini lebih jelas terlihat bila diingat bahwa etika menunjukkan kepada manusia nilai hakiki dari kehidupan sosial dengan keyakinan agama, pandangan hidup, dan sosial. Mungkin itu hasil diskusi dari kelompok kami. Saya ucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang.